Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan ketiga pelajaran layanan jaringan. Kemarin kita sudah membahas tentang apa itu komunikasi, lalu apa jenis-jenis dari komunikasi. Jika belum menyimak pertemuan sebelumnya, silakan dibuka dulu Google Classroom karena sudah Bapak share. Kalau misalnya kalian langsung terjun ke sini, kalian langsung belajar yang di sini tanpa belajar yang pelajaran sebelumnya, kalian bakal bingung. Jadi lebih baik kalian pelajari dulu yang pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi atau selanjutnya yaitu standar komunikasi. Pertama, apa itu standar komunikasi? Suatu hal yang penting dalam penciptaan dan pemeliharaan sebuah kompetensi pasar daripada manufaktur perangkat komunikasi dan menjadi jaminan suatu aplikasi bisa saling berinteraksi dalam proses komunikasi. Perangkat maupun jaringan yang berasal dari vendor maupun operator berbeda memerlukan suatu standar yang terbuka atau yang disebut open standard untuk memungkinkan interkoneksi sistem. Suatu komunikasi data dapat dikategorikan menjadi kategori de facto atau kita sebut konvensi dan de jure secara hukum atau regulasi yang ada di negara tersebut. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada badan-badan yang menetapkan standar resmi suatu negara. Yang pertama di negara kita tercinta yaitu Indonesia, ada Menkominfo, agak susah, atau di bagian BRT-nya Badan Regulasi Telekomunikasi atau Badan Standar Indonesia. Jika di Inggris ada British Standard Institute atau yang biasa disingkat BSI. Jika di Jerman ada Dienst Introducing Normen atau DIN dari Jerman. Yang terakhir Amerika National Standard Institute atau ANSI dari Amerika. Nah, tapi itu hanya sebagian kecil. Kan negara itu banyak ya. Negara banyak dan ada badan-badannya sendiri. Mereka punya standarnya sendiri. Dan mempunyai fungsi menetapkan standar komunikasi data sesuai dengan keadaan atau peraturan di negaranya. Jadi tergantung negaranya di mana, ada peraturannya sendiri. Jadi jika kalian pergi ke luar negeri pun, kalian harus mematuhi aturan dari standar komunikasi di situ. Seperti itu. Kita lanjut. Selanjutnya ada yang protokol. Nah, di sini ada protokol. Buat yang belum tahu nih, protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih dari titik komputer. Nah, jadi protokol ini dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya. Seperti yang mau Bapak jelasin dulu waktu kelas 10, kalau masih ingat perangkat keras itu apa? Hardware, perangkat lunak itu software, atau kalau misalnya kombinasi dari keduanya yaitu hardware dan software yang dikendalikan biasanya oleh manusia atau yang disebut brainware. Nah, secara umum protokol digunakan pada komunikasi real time atau langsung nih, di mana standar yang digunakan untuk mengatur struktur dari informasi dalam penyimpanan jangka panjang. Nah, pertemuan 3 selesai. Jika ada tugas di Google Classroom silakan kerjakan, tapi jika tidak ada berarti hanya materi saja. Dipahami baik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.